Spray gun adalah salah satu perlengkapan terpenting yang digunakan dalam pekerjaan pengecatan. Video ini menjelaskan konstruksi dari spray gun dan operasi dasarnya. Dalam menggunakan spray gun, berbagai tipe pengaman digunakan untuk melindungi paint technician dari solvent organik yang terkandung di dalam cat dan thinner. Pengaman-pengaman ini meliputi pakaian kerja paint technician, airline respirator, dan sarung tangan tahan solvent. Ada dua tipe utama spray gun yang digunakan dalam pengecatan otomotif, gun type gravity feed dan gun type suction feed. Pada gravity spray gun, mangkuk cat berada di atas paint nozzle dan cat diumpankan kepada nozzle oleh gaya beratnya dan melalui daya hisap yang ditimbulkan pada ujung nozzle. Gravity feed spray gun itu ideal untuk pengecatan area yang kecil saja seperti 1 atau 2 panel. Ringan dan kompak dan dapat digunakan untuk mengecat panel dari berbagai bentuk dengan mengubah posisi mangkuk catnya. Tapi ada pula beberapa gravity feed spray gun yang posisi mangkuk catnya tidak dapat di-setel. Pada suction feed spray gun, mangkuk cat berada di bawah paint nozzle dan cat diumpankan kepada nozzle hanya oleh daya hisap yang ditimbulkan di ujung nozzle. Karena tipe suction feed memiliki kapasitas mangkuk cat yang lebih besar, maka lebih cocok untuk pengecatan area yang relatif lebih besar. Ini adalah penampang spray gun. Menarik trigger pada awalnya akan membuka air valve sehingga hanya udara yang keluar. Menariknya lebih lanjut akan menyebabkan needle valve terbuka sehingga cat menyembur bersama-sama dengan udara. Tipe operasi ini dirancang untuk menghasilkan atomisasi yang konsisten di awal penyemprotan. Air adjustment screw menyetel tekanan udara pada tingkat yang sesuai. Mengencangkan screw ini akan mengurangi tekanan udara. Penyetelan tekanan udara biasanya dilakukan pada air transformer dan air adjustment screw hanya untuk membuat penyetelan yang teliti saja. Menyetel tekanan udara harus dilakukan pada saat udara sedang keluar. Pattern adjustment screw mempengaruhi pola semprotan dengan mengubah jumlah udara yang keluar melalui lubang samping pada air cap. Mengencangkan pattern adjustment screw akan menimbulkan pola yang lebih bulat, dan mengendorkannya akan membuat suatu pola yang oval. Memutar air cap 90 derajat mengubah dari pola vertikal ke pola horizontal. Pola horizontal digunakan hanya untuk mengecat dengan menggerakkan spray gun secara vertikal. Dan pola vertikal digunakan untuk pengecatan biasa. Inilah skru yang menyetel banyaknya cat yang dapat dikeluarkan. Mengencangkan skru akan mengurangi jumlah cat yang dikeluarkan. Dan mengendorkannya menambah jumlah cat yang dikeluarkan. Ini adalah cara memegang spray gun dengan benar. Untuk mengecat secara mantap tanpa menjadi lelah, paint technician harus menjaga postur rileks tanpa menegangkan bahu, siku atau lengan yang menahan spray gun.
Lengan bawah yang menahan spray gun membentuk sudut dengan benar dengan cara lengan atas sedikit menyentuh bagian samping badan. Mari kita bahas 4 hal penting dalam menggerakkan spray gun. Jarak spray gun, sudut spray gun, langkah spray gun, dan overlapping. Untuk mendapatkan hasil yang baik, keempat hal tersebut harus dijaga secara konstan. Mari kita lanjutkan ke setiap hal tersebut. Kita mulai dengan jarak spray gun, yaitu jarak di antara permukaan panel dan spray gun. Jarak ideal tergantung pada tipe cat dan spray gun. Tapi jarak 100-200 mm biasanya cocok untuk pengecatan warna solid. Jika kita mengamati bagaimana cat menyemprot, kita dapat melihat bahwa gerakannya adalah lurus sampai pada titik tertentu dan kemudian mulai bergelombang. Jarak yang dapat memberikan hasil baik adalah pada titik ini atau sedikit lebih dekat pada spray gun. Apabila spray gun dipegang terlampau dekat, maka cat akan terlampau tebal dan mengalir. Sebaliknya, apabila dipegang terlampau jauh dari permukaan, maka akibatnya adalah lapisan yang tipis dan kasar. Spray gun harus digerakkan secara konstan, paralel dengan permukaan pengecatan. Untuk mendapatkan hasil yang merata, adalah penting menjaga jarak secara konstan sekalipun pola pengecatan permukaan yang tidak rata. Apabila jarak spray gun tidak terjaga dengan benar, maka hasilnya adalah tebal lapisan menjadi tidak sama. Satu guide, misalnya jenis yang terdiri dari rod, dapat ditempelkan pada spray gun untuk belajar bagaimana menjaga jarak yang benar. Sekarang kita akan membahas hal yang kedua, yaitu sudut spray gun, sudut yang dibentuk terhadap permukaan panel. Spray gun harus ditahan tegak lurus terhadap permukaan panel. Apabila sudut spray gun tidak ditahan konstan, maka hasilnya akan nampak tidak rata atau tebal lapisan akan berbeda-beda. Posisi tempat paint technician berdiri memainkan peranan penting dalam menjaga tegak lurusnya spray gun terhadap permukaan panel. Oleh karena spray gun bergerak dengan bahu paint technician sebagai titik tumpu, maka paint technician harus berdiri sedemikian rupa sehingga bahu dan tangan menahan spray gun menghadap pertengahan panel yang akan dicat. Sulit sekali menjaga spray gun tetap tegak lurus terhadap permukaan panel dari ujung ke ujung apabila bahu tidak menghadap langsung ke pertengahan panel yang dicat. Kaki paint technician harus direnggangkan sedikit lebih lebar dari bahu dengan lutut sedikit dibengkokkan. Selama menyemprot, paint technician harus menggerakkan seluruh badannya dari samping ke samping menggunakan pinggul sebagai titik tumpu selaras dengan gerakan spray gun. Untuk menghindari ketidakseimbangan, paint technician harus berhati-hati dalam menggerakkan kakinya. Inilah spray gun dapat dijaga tegak lurus dengan memutar pinggul ke samping. Di bagian depan kita melihat bagaimana cara menggunakan guide rod untuk menjaga jarak spray gun secara konstan. Guide rod dapat juga digunakan untuk mempelajari bagaimana cara menjaga sudut spray gun secara konstan. Sekarang kita akan mendiskusikan hal yang ketiga, kecepatan langkah spray gun, yaitu kecepatan dari spray gun itu digerakkan. Kecepatan langkah spray gun harus dijaga konstan.
Ini adalah sebuah contoh dari pengecatan warna putih terhadap panel hitam. Apabila kecepatan langkahnya konstan, maka tingkatan permukaan yang berwarna hitam akan terlihat merata. Di sisi lain, apabila kecepatan langkahnya tidak konstan, maka permukaan hitam menjadi terlihat tidak merata. Kecepatan langkah spray gun antara 0,9 sampai 1,2 meter per detik adalah cocok untuk pengecatan yang umum. Kecepatan langkah yang rendah akan menghasilkan lapisan yang tebal dan akibatnya cat meleleh. Sebaliknya, kecepatan langkah yang lebih tinggi menghasilkan lapisan yang lebih tipis dan kasar. Sebuah metronome dapat digunakan untuk berlatih bagaimana cara menjaga kecepatan langkah yang konstan. Sekarang, hal yang terakhir adalah pola overlapping. Cat yang telah dikeluarkan dari spray gun membentuk pola semprotan yang lebih tebal di bagian tengah daripada yang di dekat tepinya. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan tebal lapisan yang lebih merata, cat harus diaplikasi dalam kerataan yang konsisten, pola overlapping. Lebar overlapping yang benar adalah kira-kira 2/3 dari pola semprotan. Dan selebar setengah bagian adalah yang minimum. Untuk belajar bagaimana cara overlap yang benar, buatlah garis horizontal pada permukaan panel dengan kira-kira interval 50 mm. Kemudian semprotlah sepanjang masing-masing garis mulai dari yang paling atas dan ke bawah sampai pada garis yang paling bawah. Ini akan menghasilkan kira-kira lebar overlap 2/3. Di sini, paint technician membengkokkan lututnya untuk menyesuaikan tinggi bagian atas badannya sesuai dengan permukaan panel. Untuk menjamin tebal yang merata dan hasil yang cantik, adalah penting untuk berlatih berulang-ulang teknik spray gun yang baik sampai jarak spray gun, sudut spray gun, dan pola overlapping dapat dinyatakan dengan benar. Setelah penggunaan, bersihkan spray gun dengan baik untuk mencegah penyumbatan. Untuk membersihkan spray gun type gravity feed, pertama-tama keluarkan cat yang tertinggal di dalam mangkuk cat dan tarik trigger untuk mengeluarkan cat yang tersisa di dalam spray gun. Tuangkan thinner pembersih ke dalam mangkuk cat sampai kira-kira sepertiga mangkuk cat. Setelah menyemprotkan thinner beberapa kali, pasangkan kain lap di depan air cap dan tarik trigger untuk membilas. Balik spray gun dengan udara bertekanan. Kemudian bersihkan bagian dalam mangkuk cat dan keluarkan thinner. Setelah mengeluarkan thinner bekas, tuangkan thinner pembersih yang masih jernih ke dalam mangkuk cat. Ulangi proses ini beberapa kali sampai saluran spray gun dan mangkuk cat bersih dari cat. Lepas selang dan air cap serta bersihkan spray gun itu sendiri. Bersihkan air cap dengan baik. Pastikan tidak ada lagi cat yang tertinggal di sekitar nozzle dan bersihkan air cap dengan kain lap. Setelah membersihkan, rakit kembali bagian-bagiannya. Apabila menggunakan spray gun type suction feed, lepas mangkuk cat dan pasangkan kain lap di depan air cap. Kemudian tarik trigger untuk membilas balik cat yang tertinggal di dalam saluran ke dalam mangkuk yang diletakkan di bawahnya.
Keluarkan cat yang tertinggal di dalam mangkuk cat dan bersihkan mangkuk cat. Keluarkan thinner pembersih beberapa kali, pasangkan kain lap di depan air cap, dan tarik trigger untuk membilas balik spray gun dengan udara bertekanan. Ulangi proses ini beberapa kali sampai saluran di dalam spray gun bersih. Lepas selang udara dan air cap dan bersihkan spray gun sendiri. Bersihkan air cap dengan baik, pastikan tidak ada cat yang tertinggal di sekitar nozzle, dan bersihkan air cap dengan kain lap. Setelah pembersihan, rakit kembali bagian-bagiannya. Berakhirlah penjelasan tentang operasi spray gun. Silakan diulangi lagi video ini untuk memastikan bahwa Anda telah memahami sepenuhnya hal-hal yang telah dijelaskan. Sebagai kelengkapan dari video ini, kami anjurkan agar Anda membaca petunjuk latihan tentang detailnya lebih lanjut. Bagaimana cara memegang spray gun.